Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan, sekaligus sebagai perwakilan negara tertinggi. Presiden menjalankan fungsi eksekutif dalam pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam merdeka dan salam Pancasila. Selamat sore. Sore yang indah di negeri Indonesia yang penuh indah dan penuh berbagai pulau, ribuan pulau dan berbagai suku, bangsa, dan berbagai agama. Semoga kita tetap bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Di sini akan membawakan tema Forum Poskesra dalam acara Talk Freedom. Temanya adalah siapa yang ideal menjadi presiden tahun 2024 di negeri Indonesia yang kami cintai. Kalau kami membaca beberapa teori dalam ilmu leadership teori yaitu tentang pemimpin yang ideal. Kalau menurut yang kami baca dalam buku Terry Holt, pemimpin ideal adalah pemimpin yang satu, bisa mempengaruhi orang lain dan bisa bekerja sama dalam memimpin. Brings them work together. Ini kalau. Yang kedua, good leader, pemimpin yang ideal harus mempunyai tugas dan fungsi. Jadi dalam fungsi bisa berfaedah mensejahterakan rakyat atau mensejahterakan lingkungannya. Dalam tugas bisa menerapkan jiwa sosial sehingga dalam memimpin lebih baik. Ketiga, pemimpin yang ideal berpegang teguh pada integritas, jadi mengutamakan persatuan-kesatuan dan punya kualitas dalam memimpin. Artinya smart, jujur, bersih, lembah manah, tidak arogan. Demikian tolak ukur dari teori Terry Holt tentang pemimpin yang baik, good leader. Ada lagi dari pendapat Dr. Jennifer Varney. Good leader, pemimpin yang baik harus mempunyai awareness. Awareness itu kesadaran. Kedua, mempunyai credibility, kepercayaan. Dan ketiga, fokus pada relation building. Jadi mengutamakan pengembangan, pembangunan. Keempat, membawakan semangat, empower others, mempengaruhi orang lain untuk bisa maju. Itulah teori-teori yang kami paparkan.
Dan sekarang ini Indonesia dalam tahun 2023 sudah dipimpin yaitu Presiden Jokowi dalam era terakhir kepresidenan Indonesia. Dalam memimpin oleh Jokowi adalah dari pengamatan teori-teori yang kami amati sudah sesuai, artinya 90% masuk teori itu ya. Dan dalam kita berbangsa dan bernegara, kita tetap menghargai presiden kita sebelumnya seperti presiden pendiri bangsa atau Bapak Proklamator Insinyur Soekarno, Bapak Soeharto, setelah Pak Soekarno yaitu yang terkenal sebagai Bapak Pembangunan. Ketiga Bapak C. Habibie dengan prestasi yang membuat pesawat TN-235. Terus yang berikutnya Presiden Gus Dur sebagai Bapak pluralitas yang ingin selalu menyatukan Bhinneka Tunggal Ika dan punya prestasi ingin membuka diplomatik dengan negara Israel. Presiden Gus Dur yang juga pernah ke Israel untuk membuka diplomatik. Pokoknya goodwill, sudah punya cita-cita yang baik. Maka dikenal sebagai Bapak pluralitas. Juga Ibu Megawati, Presiden Megawati yang terkenal, yang saya tahu itu mendirikan lembaga KPK, itu yang membuat Ibu Presiden Megawati. Kemudian setelah Ibu Megawati, Bapak SBY, ya punya jasa kaum guru yang sudah diberi sertifikasi guru, itu juga jasa Bapak SBY. Dan yang terakhir untuk presiden kita Bapak Joko Widodo, kita harus bersyukur pada dia sudah membimbing dan mengarahkan dan menyelamatkan bangsa Indonesia 2 periode. Dia punya prestasi yang luar biasa. According and me ya, menurut saya ya. Dia sebagai Bapak Juru Damai Dunia. Karena dia mendamaikan negara yang bersengketa, yang perang, yaitu negara Ukraina dan Rusia. Yang presiden yang sudah bertemu Presiden Putin Rusia untuk berupaya damai. Ini Bapak Jokowi. Saya juga salut dengan dia berani di tempat yang situasi perang ingin bertujuan damai dan mengentaskan supaya ekonomi lancar di kedua negara. Itulah prestasi Jokowi. Di lain itu juga Bapak Jokowi selaku presiden, saya amati dia juga punya sifat yang baik dalam sehari-harinya, yaitu sabar, pemaaf, sederhana, ramah, dan dia yang saya kagumi sebagai orang yang pekerja keras dan penuh kreativitas. Dalam pembangunan fisik, Jokowi sudah mengentaskan yang dinikmati rakyat, yaitu jalan tol. Dalam hari raya kita pulang lancar,
biasanya berjam-jam macet karena ada jalan tol lancar. Membuat bendungan-bendungan pengairan untuk mensejahterakan pertanian. Membuat bandara-bandara, itu prestasi Jokowi. Dan ada lagi prestasi Jokowi yang kita patut appreciate, yang kami amati terakhir ini, dia mengajukan RUU, Rencana Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor. Wah, ini saya kaget tuh. Jadi Jokowi itu diam-diam sudah mengajukan RUU Perampasan Aset Koruptor. Jadi rencana undang-undang perampasan aset koruptor yang sudah diserahkan ke DPR, parlemen, harusnya dilaksanakan. Tapi kok saya melihat ini kok pasif, kok belum ada respon. Nah ini LSM barang yang belum cuar-cuar, belum mengomentari. Ini perlu dihargai ini. Saya salut sekali dengan Bapak Jokowi dengan mengajukan RUU Rencana Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor yang diserahkan DPR. Nah, ini berarti dalam hati Jokowi itu tidak senang korupsi. Ini pemimpin yang baik itu yaitu pemimpin yang tidak mau korupsi, tidak mementingkan pribadi tapi mementingkan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 45 dalam analia kesejahteraan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah ini perlu di-appreciate untuk Bapak Jokowi. Dan yang istimewa sekali Jokowi itu, Bapak Jokowi sering difitnah lur. Difitnah sebagai orang Kristen, pernah diam aja. Difitnah sebagai turunan Cina. Ada itu. Uang ini salah seneng yang nukai kok. Difitnah Jokowi itu PKI. Pada PKI beledasnya tahun 1965. Jokowi tahun 65 itu masih kecil apa iso melu partai. Itu uang fitnah PKI gacau itu. Itu fitnah yang tidak sehat. Ada lagi fitnah ijazahnya palsu. Kalau dia ada pertemuan alumni UGM, dia tuh lulusan sarjana insinyur pertanian, ijazahnya palsu. Ini loh, orang fitnah-fitnah itu kan yang tidak sehat. Kalau fitnah itu harus jangan ngomong, artinya jangan buat provokasi atau hoak. Fitnah. Harusnya lapor ke kejaksaan, lapor ke polisian. Dan nanti benar atau tidaknya nanti dibuktikan di pengadilan negeri. Jadi suatu kebenaran itu kalau benar atau salah itu nanti dibuktikan di pengadilan negeri. Ya, tidak asal cuap-cuap aja, harus dibuktikan. Karena di pengadilan negeri nanti harus ada bukti, saksi, pengakuan, dan petunjuk. Kalau beromongan rumor-rumor sehat, inilah. Kita harus tetap appreciate pada semua pemimpin bangsa yang telah menjadi presiden negeri Indonesia dari 1 sampai yang terakhir ini. Prestasi kita jangan menyudutkan, kita harus memberi appreciate dan perlu berterima kasih pada mereka atas jasanya memimpin bangsa negara Republik Indonesia yang tetap merdeka dan jaya ini. Maka untuk syarat istimewa menjadi presiden yang baik dalam tahun 2024 nanti, presiden harus pegang tetap konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 dan 4 pilar, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Oh itu kalau dilepas bahaya Indonesia itu. Pancasila itu nomor 1. Orang
Dadekke bukan negara Pancasila bahaya. Indonesia itu tetap negara yang berdasarkan Pancasila sesuai para founding leaders, pendiri-pendiri bangsa. Sudah ada kesepakatan harus ada Pancasila itu. Penting. Ini untuk syarat menjadi presiden. Dan dalam pembukaan Undang-Undang 45 bahwa pemimpin harus bisa melaksanakan memimpin bangsa Indonesia itu demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada kesejahteraan sosial, pemimpin yang baik pada rakyatnya, ada kemakmuran dan ada kesetaraan. Itulah pemimpin Indonesia yang potensi yang akan datang. Dan presiden harus tidak korupsi, harus smart, cerdas, berbudi luhur, dan bisa menjadi representatif berbagai elemen nasional. Ya. Dan presiden yang ideal tidak punya cacat hukum, tidak punya cacat pelanggaran hukum, HAM, dan sebagainya. Pilihlah pemimpin yang baik sesuai yang kami paparkan dalam forum orientasi studi kebijakan strategis Poskesra. Mari kita tetap dalam pemilihan nanti kita harus berpikir neng nong nung, berpikir jernih, gunakan hati nurani dalam mengambil putusan untuk memilih presiden yang akan datang tahun 2024. Jangan dipengaruhi uang, lur. Kita harus jujur, bersih, adil, dan hati yang bersih, hati nurani. Demi keselamatan bangsa dan kemajuan bangsa dan kemerdekaan tetap full sampai akhir zaman. Demikian ulasan kami, mohon maaf bila ada sesuatu hal yang kurang berkenan di hati panjenengan sedaya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.